dikuduskanlah. Hagios atau kados. Ini di dalam bahasa aslinya, kata kudus itu bisa mempunyai pengertian yang lebih dari satu. Yang pertama-tama adalah artinya adalah terpisah dari atau berbeda dari. Coba kita lihat Keluaran 3 ayat 5. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Tempat engkau berdiri tanah yang kudus. Karena tempat atau tanah itu kudus, artinya terpisah dari, berbeda dari tanah-tanah yang lain, tempat yang lain, maka engkau tidak boleh mendekat kecuali engkau melepaskan kasutmu. Keluaran 19 ayat yang ke-23. Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Gunung itu kudus. Karena gunung Sinai itu kudus, artinya berbeda dari, terpisah dari gunung-gunung yang lain, maka tidak boleh ada Israel yang mendaki gunung itu. Jadi dalam arti ini, kudus itu artinya berbeda dari atau terpisah dari. Dan atas pengertian ini, maka orang Kristen bisa disebut sebagai orang kudus. Kenapa? Karena kita berbeda dari dunia ini. Kita telah dipisahkan dari dunia ini. Maka di dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan, kamulah bangsa yang kudus. Kenapa? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kamu dipisahkan. Kamu dibedakan dari kegelapan. Maka kamu adalah orang kudus. Itu arti pertama. Arti kedua dari kudus itu adalah khusus atau dikhususkan. Saya punya banyak HP. Tapi satu HP saya khususkan untuk berkomunikasi sama istri saya. Maka HP itu adalah HP yang kudus. Ada banyak HP atau ada banyak nomor, tapi nomor ini saya khususkan untuk acara tanya jawab. Tidak digunakan yang lain. Maka nomor itu adalah nomor yang kudus karena dikhususkan. Ada banyak perjamuan makan, tapi ada satu perjamuan yang dikhususkan untuk mengingat pemecahan dan penumpahan tubuh dan darah Kristus. Maka perjamuan itu disebut sebagai perjamuan yang kudus. Berdasarkan pengertian ini, maka orang Kristen juga bisa disebut sebagai orang kudus. Artinya orang yang dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Ayat 9 dari 1 Petrus pasal 2. Kamulah bangsa yang kudus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita dikhususkan untuk memberitakan Injil. Kita dikhususkan memberitakan perkara-perkara Tuhan yang besar. Dari seluruh orang di dunia, kitalah yang dipilih untuk memberitakan Injil. Kalau begitu, kita orang kudus. Dikhususkan, dikuduskan.